Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puja dan puja syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama berkumpul dan hadir di markas Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Penajam Pasar Utara pada malam hari ini dalam keadaan siha wal afiyah. Semoga hadir kita di sini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, mengerjakan salat Isya secara berjamaah, dan akan kita lanjutkan bersama-sama menunaikan sunnah di malam bulan suci Ramadan, yaitu salat sunnah tarawih secara berjamaah pula, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal yang bisa kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabatnya, kepada semua umat-umatnya, khususnya kepada kita-kita yang selalu berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita memasuki malam ke-19 di bulan suci Ramadan, dalam artian telah kita jalani bersama puasa di bulan suci Ramadan selama 18 hari. Kita berharap puasa yang telah kita jalani bersama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah untuk kita meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustaqah, sangat merindukan ila arba'ati nafarin, pada 4 golongan. Jadi surga yang merindukan 4 golongan. Biasanya kalau kita yang merindukan orang lain, kita yang pengen masuk surga, kita yang pengen mendapatkan kebaikan, kita yang pengen dapat rezeki yang banyak. Tapi ini surga yang pengen kita masuk ke dalamnya. Surga yang selalu merindukan kita. Jadi kalau kita dirindukan surga, jangan sampai kita nggak rindu masuk surga. Tentunya kita lebih merindukan untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Biar surga rindunya tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau kita aja yang merindukan surga, surga nggak merindukan kita, berarti bertepuk sebelah tangan, sakit hati. Tapi ini surga merindukan kita, merindukan 4 golongan. Tentunya 4 golongan ini dipastikan merindukan untuk dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, golongan pertama adalah taliyil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taliyil Quran, yang gemar membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran, saya percuma baca Al-Quran, saya nggak paham maknanya, nggak paham artinya. Jangan sampai punya perasaan seperti itu. Sekalipun kita tidak paham artinya, tidak paham makna dari apa yang kita baca dalam Al-Quran, teruslah kita membaca, karena hanya dengan membaca Al-Quran saja sudah dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita paham dengan arti dan makna yang ada di dalam Al-Quran. Cuma
membaca saja, gemar membaca, orang yang istiqomah membaca Al-Quran, walaupun sehari hanya 1 ayat, ini bagian dari orang-orang yang dirindukan oleh surga untuk dimasuki. Jadi surga sudah berhias diri. Di dalamnya sudah dipasang wangi-wangian yang baunya semerbak. Sudah diletakkan perabotan-perabotan yang indah, yang tujuannya untuk menyambut orang-orang yang dirindukan olehnya. Yang pertama ya, orang yang gemar membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kita jangan sampai punya perasaan malas, jangan sampai punya perasaan percuma saya baca Al-Quran kalau saya nggak tahu artinya. Baca terus Al-Quran, masalah arti dan maknanya pelan-pelan kita pelajari. Dari guru-guru kita, dari habaib-habaib kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga adalah hafidhil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Paling tidak perkataannya itu memiliki manfaat, apa yang ia sampaikan bisa berfaedah, paling minim tidak menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Tidak nyinggung, tidak nyinyir, tidak ngebully orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang dekatnya. Ini yang dirindukan oleh surga. Kata baginda Nabi, "Falyakul khairan aw liyasmut." Paling baiknya orang itu ya orang yang ngomongnya omongan baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, liyasmut, diam. Makanya diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Daripada ngomong terus nggak ada gunanya, lebih baik diam. Diamnya dianggap bertasbih kepada Allah karena dia sedang menjalankan ibadah kepada Allah, yaitu ibadah puasa. Jadi walaupun dari adzan subuh sampai adzan maghrib kita diam aja, ini dianggap tasbih. Karena diam kita dalam keadaan beribadah. Ibadah puasa. Apalagi tidak diam, melainkan menyampaikan hal-hal yang ada manfaat, yang ada faedah, ada kebaikannya. Atau tidak diam, melainkan membaca Al-Quran. Ini. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga adalah mut'imil ji'an. Orang yang selalu memerhatikan orang-orang yang kelaparan. Orang yang selalu memperhatikan orang-orang fakir dan miskin. Orang yang selalu memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang gemar sedekah, orang-orang dermawan. Yang tidak tega melihat tetangganya kelaparan. Ini yang dirindukan oleh surga. Alhamdulillah, Majelis Rasulullah SAW, khususnya daerah Waru, setiap menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang mut'imil ji'an, yang nantinya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah as-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan, yang sehari-harinya ketika ia betul-betul mampu tidak sembarangan atau tidak menyepelekan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Sekuat tenaga, selama dia tidak sakit, ia mampu menjalankan ibadah puasa, ia akan berpuasa. Dirindukan oleh surga. Di dalam bulan suci Ramadan ini, di dalam bulan yang khusus diberikan oleh umat Nabi Muhammad ini, keempat-empat golongan ini bisa terjadi pada kita kalau kita mau menjalankannya. Dalam bulan suci Ramadan kita senang membaca Al-Quran. Tiap hari kita baca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat. Tidak hanya membaca Al-Quran, tapi kita menjaga lisan kita untuk tidak menyinggung orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk tidak berbicara yang tidak ada gunanya. Masa lapar-lapar masih aja banyak ngomong. Ya, grup aja waktu puasa sepi, kalau malam baru ribuan grupnya. Ya.
Ini menandakan yang ada di grup mau menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Itu. Dan yang ketiga, mut'imil ji'an, di bulan puasa kita meningkatkan kualitas ibadah kita, utamanya dalam masalah sedekah. Ngantarkan bukaan puasa ke musola, ngantarkan bukaan puasa ke masjid-masjid. Ini bagian dari orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Dan tentunya di bulan puasa kita tetap menjalankan ibadah yang memang diwajibkan di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Dengan harapan keempat golongan ini ada juga, kita masuk dalam keempat golongan ini yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan empat ini yang nantinya ketika sudah ajal, sudah waktunya kita dihisab, kita dirindukan oleh surga, kita ditarik oleh surga untuk memasukinya. Amin ya rabbal alamin.